Halo guys, kembali lagi bersama saya Alfian Ramadan di YouTube channel saya. Apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas strategi reportase sesuai dengan etika jurnalistik dan hukum di Indonesia. Tonton sampai habis ya. Pada pembahasan pertama yaitu tentang teknik peliputan berita. Diambil menurut A.S. Haris Sumadiria, berita yang baik adalah hasil perencanaan yang baik. Kita harus bisa mencari dan menciptakan berita. Ada 3 cara yang dapat digunakan jurnalis untuk mencari dan mengumpulkan fakta dalam proses peliputannya. Dan ketiga cara tersebut yaitu pengamatan, observasi, wawancara, dan riset dokumentasi. Selanjutnya ada teknik observasi. Pengamatan atau observasi dipakai jika jurnalis langsung menghadapi sebuah peristiwa. Jadi ia secara fisik berada di tempat peristiwa terjadi. Dengan menggunakan ketajaman indrawinya untuk menangkap kesan, jurnalis mengumpulkan semua fakta yang dapat dilihat, didengar, diraba maupun dirasa. Dan selanjutnya ada teknik wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh fakta tentang apa yang dialami, apa yang dilihat, atau apa pendapat maupun harapan seseorang berkaitan dengan suatu peristiwa. Selanjutnya ada teknik riset dan dokumentasi. Riset dokumentasi dipakai untuk mendapatkan fakta tertulis, baik berupa angka, jumlah, besaran, baik dalam bentuk tabel ataupun tidak, bagan atau diagram, atau teks tulisan, surat perjanjian, surat keputusan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada teknik penulisan berita. Penulisan berita memerlukan teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh jurnalis. Berita yang baik dituliskan berdasarkan struktur penulisan. Struktur penulisan berita digunakan agar sebuah berita dapat mudah dipahami oleh si pembaca, pendengar, dan penonton. Struktur penulisan berita dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada piramida terbalik, dan juga kronologi. Selanjutnya yaitu kronologis. Penulisan jenis ini tidak dikategorikan dari yang paling penting hingga ke kurang penting ataupun sebaliknya. Struktur kronologis disesuaikan dengan urutan waktu atau urutan masalah. Hal ini dikarenakan setiap informasi memiliki nilai berita yang sama, sehingga penulisannya harus berurutan. Selanjutnya yaitu reportase berita berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk mentaati kode etik jurnalistik, sehingga peliputan berita yang dilakukan jurnalistik benar-benar sesuai dengan aturan dan etika profesi jurnalistik. Dan hal tersebut dicantumkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 7 Ayat 2. Wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik. Selain dibatasi oleh ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, wartawan haruslah tunduk dan berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini terdapat 11 pasal yang memberikan rambu-rambu kepada wartawan dalam menuliskan sebuah berita, sehingga seorang jurnalis dapat bertanggung jawab atas informasi dan berita yang disajikan. Selanjutnya yaitu ringkasan 5 dari 11 pasal kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen yaitu maksudnya tanpa campur tangan ataupun paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Yang kedua ada menempuh cara-cara profesional dalam tugas jurnalistik. Profesional misalnya seperti tak melakukan plagiarisme, serta menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang ketiga ada tak membuat berita bohong, fitnah, sadistis, dan cabul. Bohong yang dimaksud adalah
sudah tahu suatu hal tak sesuai kenyataan, tetapi tetap menyiarkannya. Tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima suap. Penyalahgunaan, yaitu mengambil keuntungan pribadi atas informasi karena tugas sebelum informasi itu menjadi pengetahuan umum. Dan yang kelima, ada menghormati kehidupan pribadi narasumber, kecuali untuk kepentingan publik. Kehidupan pribadi, misalnya segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya. Selanjutnya ada 6 ringkasan pasal lainnya. Yang pertama, menguji informasi, berimbang, tak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, merahasiakan identitas, korban kejahatan susila, tidak menyebutkan identitas anak pelaku kejahatan, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber, menghargai embargo, info latar, dan off the record. Tak menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, dan jenis kelamin. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru disertai permintaan maaf kepada pembaca ataupun pendengar maupun pemirsa. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Pada pertemuan kali ini ada 3 orang penanya dalam sesi tanya jawab dan juga langsung dijawab oleh pemateri yang berpresentasi, yaitu oleh kelompok 2. Dan juga Bapak dosen Adi Kusuma memberikan revisi makalah pada kelompok 2. Dan pada akhir pertemuan, Pak Adi selalu menyelipkan sesi dokumentasi bersama anak-anak kelas. Jadi berikut tadi merupakan penjelasan materi dari kelompok 2. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Alfian Ramadan pamit undur diri. See you next video.